Banyak orang mengira perut buncit di usia senja hanyalah soal penampilan, sesuatu yang wajar dan tak perlu dikhawatirkan. Padahal, kenyataannya jauh lebih serius. Perut buncit adalah sinyal bahaya yang dikirimkan tubuh kita, sebuah peringatan bahwa ada sesuatu tidak beres di dalam. Ini bukan sekadar soal estetika atau kepercayaan diri, tapi tentang kesehatan dan kualitas hidup di masa tua. Tubuh kita sedang memberitahu bahwa ada risiko yang mengintai, dan kita tidak boleh mengabaikannya. Banyak orang tua menganggap perut buncit itu bagian alami dari proses menua. Padahal ini adalah tanda penumpukan lemak visceral, lemak berbahaya yang tersembunyi di balik dinding perut dan membungkus organ-organ vital seperti hati, pankreas, dan ginjal. Lemak visceral ini berbeda dengan lemak subkutan yang ada di bawah kulit. Lemak visceral lebih aktif secara metabolik dan bisa memicu peradangan serta gangguan fungsi organ. Lemak visceral yang menumpuk diam-diam meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis yang seringkali datang tanpa gejala awal. Risiko penyakit jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2 melonjak drastis. Bahkan, lemak visceral juga berkaitan dengan gangguan fungsi otak dan penurunan daya ingat. Inilah sebabnya mengapa perut buncit tidak boleh dianggap remeh, apalagi di usia lanjut. Salah satu cara sederhana untuk mendeteksi bahaya ini adalah dengan mengukur lingkar perut. Untuk pria, lingkar perut ideal adalah di bawah 90 cm, sedangkan untuk wanita di bawah 80 cm. Jika melebihi angka tersebut, artinya risiko kesehatan meningkat dan kita harus lebih waspada. Pengukuran ini mudah dilakukan di rumah, namun dampaknya sangat besar untuk kesehatan jangka panjang. Banyak yang menganggap perut buncit sebagai bonus masa tua, bahkan menjadi bahan candaan di keluarga. Padahal, anggapan ini adalah mitos yang berbahaya. Membiarkan perut buncit sama saja membiarkan risiko penyakit mengintai setiap hari. Kita harus mulai mengubah pola pikir dan menyadari bahwa menjaga perut tetap ideal adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Mengatasi perut buncit bukan berarti harus menjalani diet ketat atau menyiksa diri. Ini adalah misi menyelamatkan kesehatan jangka panjang dengan langkah-langkah sederhana, seperti memilih makanan sehat, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, serta rutin bergerak setiap hari. Perubahan kecil yang konsisten akan memberikan hasil besar untuk tubuh kita. Dengan mengatasi perut buncit, kita tidak hanya menjaga organ vital tetap optimal, tapi juga meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur, dan membuat masa tua lebih aktif serta bahagia. Kita bisa tetap bermain dengan cucu, beraktivitas bersama keluarga, dan menikmati hari-hari dengan penuh semangat. Di video ini, kita akan membahas strategi alami, aman, dan mudah untuk mengucapkan selamat tinggal pada perut buncit. Semua langkah yang dibagikan bisa langsung dipraktikkan di rumah, tanpa alat khusus atau biaya mahal. Pengetahuan adalah kunci, dan perubahan dimulai dari diri sendiri. Mari mulai perjalanan sehat ini bersama. Jadikan masa tua sebagai momen terbaik untuk menikmati hidup, bebas dari risiko penyakit, dan penuh kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Kunci utama melawan perut buncit bukan hanya soal berolahraga, tapi juga tentang bagaimana kita mengatur apa yang masuk ke dalam piring makan kita setiap hari. Banyak orang berpikir bahwa mengurangi makan saja sudah cukup, padahal kualitas makanan jauh lebih penting daripada sekadar jumlahnya. Dengan memilih bahan makanan yang tepat, kita bisa membantu tubuh membakar lemak lebih efektif dan menjaga kesehatan jangka panjang. Fokuslah pada makanan padat nutrisi, seperti serat dan protein, yang memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu tubuh tetap bertenaga. Hindari kalori kosong yang hanya membuat kita cepat lapar dan menambah lemak di perut. Pilihlah sayur, buah, dan sumber protein berkualitas sebagai menu utama setiap hari. Serat larut yang banyak ditemukan pada buah, sayur, dan biji-bijian berwarna-warni sangat efektif membantu kita merasa kenyang lebih lama. Selain itu, serat juga membantu menurunkan kadar lemak visceral yang berbahaya bagi kesehatan jantung dan metabolisme. Konsumsi serat secara rutin juga mendukung pencernaan yang sehat dan mencegah lonjakan gula darah. Protein dari ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, dan tempe sangat penting untuk menjaga massa otot, terutama di usia lanjut. Protein juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga pembakaran kalori menjadi lebih optimal. Dengan asupan protein yang cukup, tubuh tetap kuat dan tidak mudah lemas meski sedang mengurangi asupan kalori. Sangat penting untuk menghindari makanan yang tinggi gula, karbohidrat olahan,
lemak trans dan lemak jenuh yang banyak terdapat pada gorengan dan makanan cepat saji. Makanan-makanan ini tidak hanya menambah lemak di perut, tapi juga meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Makan cerdas bukan berarti harus kelaparan atau menghindari makanan favorit sepenuhnya. Kuncinya adalah memilih bahan makanan yang tepat, mengatur porsi dengan bijak, dan menikmati makanan bersama keluarga. Dengan cara ini, kita tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa tersiksa oleh diet ketat. Dengan pola makan yang seimbang dan penuh variasi, kita bisa mengontrol asupan kalori tanpa harus merasa lapar atau kehilangan energi. Tubuh pun terasa lebih ringan, sehat, dan penuh semangat setiap hari. Revolusi piring makan adalah langkah pertama menuju perut yang lebih ramping dan tubuh yang lebih sehat. Mulailah dari piring makan Anda hari ini, dan rasakan perubahan positifnya dalam hidup Anda. Makan sehat tak harus membosankan. Dengan sedikit kreativitas, menu sehari-hari bisa tetap lezat, mengenyangkan, dan pastinya membantu menjaga perut tetap rata. Banyak orang berpikir makan sehat itu ribet, padahal kuncinya ada pada pemilihan bahan dan porsi yang tepat. Untuk sarapan, pilih oatmeal dengan potongan buah segar atau telur rebus dan roti gandum utuh. Kombinasi ini kaya serat dan protein, membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan memberikan energi stabil sepanjang pagi. Hindari sarapan manis berlebihan seperti kue atau sereal bergula, karena bisa membuat gula darah naik turun. Saat makan siang, isi setengah piring dengan sayuran berwarna-warni, seperempat dengan protein seperti ikan, tahu, tempe atau ayam tanpa kulit, dan seperempat lagi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang rebus. Menu ini membantu tubuh tetap bertenaga tanpa membuat perut terasa penuh berlebihan. Untuk makan malam, pilih porsi yang lebih kecil dari makan siang. Fokuskan pada sayur dan protein, misalnya tumis brokoli dengan ikan panggang atau sup bening dengan tahu. Hindari karbohidrat sederhana seperti nasi putih atau mie instan di malam hari, agar tubuh tidak menimbun lemak saat tidur. Usahakan makan malam 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan baik, sehingga tidur lebih nyenyak dan metabolisme tetap optimal. Hindari makan larut malam yang bisa membuat perut terasa tidak nyaman. Jika ingin ngemil, pilih buah segar seperti apel atau pisang, kacang tanpa garam, atau yogurt tanpa gula. Camilan sehat ini membantu mengontrol rasa lapar tanpa menambah lemak di perut. Jauhi camilan manis dan asin seperti keripik, kue, atau permen yang hanya menambah kalori kosong dan memperbesar risiko perut buncit. Pilih camilan yang benar-benar memberi manfaat untuk tubuh. Menu sederhana ini, jika dijalani secara konsisten, sangat ampuh melawan perut buncit dan menjaga kesehatan jangka panjang. Tidak perlu diet ekstrem, cukup disiplin dengan pola makan seimbang. Kuncinya adalah menikmati prosesnya. Jadikan memasak dan makan sehat sebagai momen menyenangkan bersama keluarga atau teman, bukan sekadar mengejar hasil instan. Ingat, makan sehat bukan hanya soal penampilan, tapi juga investasi untuk hidup lebih berkualitas, aktif, dan bahagia di usia berapapun. Pola makan sehat harus didukung olahraga rutin. Pilih olahraga ringan dan aman, jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Lakukan minimal 30 menit, 3 hingga 5 kali seminggu. Latihan fleksibilitas seperti tai chi dan yoga penting untuk keseimbangan dan mengurangi stres. Stres memicu hormon kortisol yang menambah lemak perut. Olahraga membantu menekannya. Latihan perut seperti plank bagus, tapi lemak hanya hilang dengan kardio dan pola makan sehat. Kombinasikan kardio dan latihan otot untuk hasil optimal. Gerak badan bahagia, perut pun lebih ramping. Jadwal olahraga yang realistis kunci konsistensi. Mulai dari 15-30 menit jalan cepat, 3 kali seminggu. Selipkan latihan fleksibilitas seperti tai chi atau yoga 2 kali seminggu. Sabtu aktivitas fisik ringan bersama keluarga, seperti berkebun atau bermain dengan cucu. Minggu istirahat aktif, misal jalan santai sore hari. Variasi aktivitas mencegah bosan dan melatih seluruh tubuh. Selalu pemanasan sebelum dan pendinginan setelah olahraga untuk mencegah cedera. Konsistensi lebih penting daripada intensitas tinggi. Nikmati setiap gerakan, tubuh sehat jadi bonusnya. Air putih dan tidur cukup sering diabaikan, padahal sangat penting. Minum cukup air sekitar 8 gelas sehari, membantu metabolisme dan mencegah rasa lapar palsu.
Air juga melancarkan pencernaan dan mencegah perut kembung. Tidur 7-8 jam per malam menjaga keseimbangan hormon lapar dan kenyang. Kurang tidur bikin nafsu makan naik dan lingkar perut bertambah. Ciptakan lingkungan tidur nyaman, kamar gelap, sejuk, tanpa gawai sebelum tidur. Hidrasi dan tidur berkualitas adalah investasi gratis untuk perut rata. Jangan remehkan kekuatan istirahat. Protein penting untuk lansia, jaga otot, bakar lemak, dan cegah sarkopenia. Pilih protein tanpa lemak ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, kacang-kacangan. Kombinasikan protein hewani dan nabati untuk asam amino lengkap. Jangan berlebihan, kelebihan protein bisa jadi lemak dan membebani ginjal. Variasi menu telur untuk sarapan, tempe untuk makan siang, ikan untuk makan malam. Konsultasikan kebutuhan protein dengan ahli gizi, terutama jika ada masalah ginjal. Pastikan ada protein berkualitas di setiap porsi makan utama. Protein bijak, otot terjaga, perut lebih ramping. Mengabaikan perut buncit sama saja membiarkan bom waktu di tubuh. Risiko sindrom metabolik meningkat, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol buruk, dan trigliserida tinggi. Lemak visceral picu penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Bisa juga sebabkan perlemakan hati, sirosis, bahkan kanker hati. Beban ekstra di perut memperparah nyeri punggung dan radang sendi. Kualitas hidup menurun, aktivitas terbatas, dan kunjungan ke rumah sakit jadi lebih sering. Jangan biarkan perut buncit merampas masa tua yang bahagia. Ambil langkah pencegahan hari ini untuk masa depan yang lebih sehat. Mengecilkan perut buncit adalah perjalanan, bukan sprint. Mulai dari kebiasaan kecil, ganti nasi putih dengan nasi merah, jalan pagi 15 menit, atau minum air putih setiap bangun tidur. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Konsultasikan perubahan gaya hidup dengan dokter, terutama jika punya penyakit kronis. Fokus pada perubahan berkelanjutan, bukan diet ekstrem. Tubuh sehat, masa tua lebih mandiri dan bahagia. Perut ramping hanyalah bonus dari hidup sehat. Mulailah hari ini, terus melangkah setiap hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.